bab 1.4. Ini ada beberapa yang hanya menulis permen PU begitu, nanti ditambahkan menjadi SO 2008. Kemudian yang keempat, penjelasan metodologi setelah flowchart dibuat poin-poin, jangan paragraf. Ini juga bagi yang belum ada penjelasan metodologi, jadi mana ada alur aja gitu, tolong ditambahin penjelasannya gitu. Misalnya tahap 1 mulai ngapain aja, kemudian tahap 2 apa begitu ya. Jangan dibuat paragraf gitu. Kemudian flowchart jangan dibuat langsung sampai selesai. Jadi karena mungkin sudah ada masukan begitu ya, kalau bisa nanti aja satu-satu kita sesuai progres kita, jadi kita bisa sama-sama belajar dan kemudian bisa lebih paham proses setiap progresnya begitu. Yang keenam, untuk yang melewati lembah atau sungai, ada beberapa kelompok ya yang petanya seperti itu, dan ini kemudian akan menggunakan jembatan gitu ya. Tikungan dibuat jangan dekat-dekat calon jembatan gitu. Jadi kita perkiraan aja. Kalau misalnya tikungan dekat jembatan kan bahaya gitu ya. Kalau bisa pas sudah di jembatan itu dan begitu ya. Dan kemudian usahakan jembatannya juga memotong tegak lurus lembah atau sungai gitu. Ini untuk faktor keamanan kemudian kenyamanan begitu ya. Ini untuk progres 1 begitu evaluasi dari saya dan Leika. Kemudian ada kesempatan buat teman-teman misalnya ada yang mau ditanyakan begitu, ada yang kurang jelas dari progres kemarin gitu, mungkin boleh ini aja ngomong aja gitu. Ada nggak yang mau ditanyakan? Mungkin dari aku mau nanya Kak. Iya. Jadi mungkin spesifik banget sih ke punya aku sendiri, boleh nggak atau harus yang ada di sini? Ini putus-putus nggak? Apa gimana pertanyaannya, boleh diulang? Mau nanya tapi spesifik kasus kami doang gitu, nggak ada di evaluasi ini, itu tuh boleh nggak? Apa belum? Boleh sok aja ya. Jadi kan trase yang kami buat ada jembatannya, terus seingatku jarak antar tikungannya ada 1 kalau nggak salah, tikungan 1 dan tikungan 2 tuh sempat cukup dekat. Nah, di feedback-nya di Google Classroom kata Kak Intan, sebenarnya lebih kebingung maksud dari perintahnya sih, maksud dari perintah feedback-nya sih. Iya, gimana? Sebentar, aku buka dulu. Iya, saya juga lupa soalnya yang mana ya. Katanya pertimbangkan geser point of intersection 2 sehingga tikungan tidak berdekatan dengan calon jembatan. Iya. Itu kayak kami udah, kalau seingat aku sih udah ngedesainnya agak jauh gitu sih Kak. Kayak pengen tahu seberapa digesernya, minimal seberapa gitu supaya dianggap oke gitu. Oke, kemarin Nicholas Emmanuel ya ini. Yang upload Nicholas. Bentar ya, kita cari. Aku kan nggak ingat satu-satu. Sebenarnya itu kan tikungan itu ada LS gitu kan, jadi kayak sebenarnya dia itu akan takutnya nabrak gitu. Kalau misalnya itu kan saya kan bilangnya pertimbangkan begitu ya. Kalau misalnya pertimbangannya itu kemudian tidak dilakukan sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi kalau bisa saya sih saranin kayak gitu. Kalau misalnya sampai seberapa jauhnya ya memang paling aman jangan mendekati banget kayak gitu. Kalau seberapa meter memang saya tidak bisa kasih tahu ya, tapi karena soalnya kan saya nggak tahu petanya, kemudian jaraknya seperti apa gitu. Jadi ada ketentuan sebelum jembatan itu trase lurus itu minimal 50 meter. Benar ya, Leika? Sebenarnya nggak ada angka minimal pastinya sih, cuma emang lebih aman dikasih jarak. Atau aku sambil annotate kali ya biar kebayang juga. Jadi gini, misal ini ada sungai ya.
Terus ini kan kita mau desain trase. Nah, jadi kalau saran aku, misalnya ini titik awal, ini titik akhir, nanti ngegambarnya gini nih. Gini. Terus ini misal rada kayak gini, terus baru kayak gini. Nah, kenapa jarak titik ini sama titik ini harus agak jauh dari tikungannya tuh? Karena nanti tikungan kita tuh bakal kayak gini loh, Nick. Ini kan. Nah, jadi kayak ada butuh bagian lurusnya dulu di sebelum dan setelah jembatannya, biar nanti jembatannya juga nggak nabrak sama komponen tikungan yang masih belok gitu sih. Jadi kalau misalnya aku lihat dari peta yang kemarin kamu kirim ke aku tuh rada gini kan ya, Nick, kayak titiknya tuh rada di sini lah, ya nggak? Ya. Nah, takutnya kalau misalnya si titik ininya terlalu dekat, nanti tuh jadinya pas kita ngitung komponen tikungannya, jadi rada nabrak gitu loh. Dan pada ujungnya yang kena jembatannya masih bengkok. Itu sih sebenarnya concern-nya. Jadi sebenarnya belum bisa ngasih angka pasti juga ya, karena kita belum ngelakuin perhitungan tikungannya. Tapi lebih baik sih dijauhin dulu, biar nanti jembatannya rada aman. Karena ada beberapa persyaratan yang baru bakal dihitung progres ini gitu sih, Nick. Oke, Kak. Ya. Mungkin kalau misalnya aku share screen biar minta feedback sekaligus bisa? Boleh. Bentar ya. Ini udah kelihatan belum gambarnya? Iya, udah. Ini kan rencananya jembatan kami bakal di sini nih. Straight line di sini. Soalnya di sini kayak rendah banget, lembah gitu. Nah, jadi yang dipermasalahin kan perlu dipertimbangkan PI 2. Master, zoom out bisa? Kenapa? Zoom out. Oh, ini gambarnya udah maksimal. Nah, gini. Oh. Aku screenshot soalnya, Kak, bukan. Oh iya. Nge-like soalnya. Oh iya. Kayak enaknya, berarti PI, iya. PI 2 kan yang ini, Kak, berarti. Benar. Berarti mesti digeser ke sini lagi gitu ya, di sini. Kalau iya mungkin ya, tapi itu kan jadi kurang tegak lurus. Kalau misalnya dibuat, ya dibawa ke bawah gitu nggak masalah sih. Jadi agak jauh kan dia dari salon jembatannya gitu. Jadi nanti yang hijau ini ke sini, lalu lurus, ini lurus maksudnya, straight, habis itu belok gini ya? Iya. Ya. Bisa. Untuk PI. Oke. Kak, kalau jembatannya itu menanjak, boleh nggak sih, Kak? Itu kan kalau misalnya digeser lagi ke tempat yang tadi yang udah di annotate sama si Nico, itu berarti lebih tinggi kan jembatannya, titik awal sama titik akhirnya gitu. Berarti akan menanjak gitulah jembatannya. Karena kita gimana itu, Kak? Jadi buat sekarang tuh sebenarnya kan kita baru nandain titik-titik penting buat alignment horizontalnya ya. Cuma nanti kita bakal bikin kayak elevasi desain berdasarkan si alignment vertikalnya juga. Jadi sebenarnya untuk sekarang nggak apa-apa kalau dia masih rada nanjak gitu ya. Soalnya nanti di elevasi desain kita tuh ya kita bisa nentuin mana yang di bagian digalian, mana yang di timbunan gitu sih. Oke. Iya. Oh, ngomong-ngomong nih, aku baru sadar yang kamu maksud lembahnya tuh yang ini, aku kira yang banyak garis-garis putih di kanan. Jadi, ini sih. sorry. Ya, mungkin nanti kalau masih bingung bisa lewat PC aja ya. Oke, sip, Kak. Terima kasih, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, next ya. Ini kita masuk ke desain alignment horizontal, di mana tahap pengertiannya adalah civil 3D. Civil 3D ini kita ngambil titik koordinat, kemudian kita masuk ke Excel dan kemudian masukkan lagi ke civil 3D begitu.
untuk bab 2 metodologinya ngelanjutin metodologi progres sebelumnya ya. Kemarin itu kan sampai kriteria perancangan, kemudian nanti ditambahkan untuk yang selanjutnya ini yaitu alinyaman horizontal itu, kemudian bab 3 untuk pemodelan Civil 3D juga ditambahkan begitu. Oh iya, ini untuk yang kemarin ada bab 3-nya itu ada beberapa yang langsung tahap 1, 2, 3 gitu. Kalau bisa nanti dibikin subbab gitu biar tahapnya lebih rapi. Misal contoh subbab, ini contoh ya, contoh aja. Soalnya kan nggak ada patokan juga. Misalnya 3.1 pembuatan surface begitu. Kemudian itu yang kemarin sudah dilakukan jadi tahap 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Kemudian nanti ini yang sekarang akan dilakukan itu kan pembuatan tikungan gitu. Nanti masuk ke 3.2 gitu. Pembuatan tikungan gitu. Jadi nanti ada tahapan, ada subbabnya begitu. Jadi lebih rapi dan terstruktur gitu ya. Kemudian ini bab 5 perancangan alinyaman horizontal. Di sini untuk progres minggu sampai minggu depan gitu yang akan dilakukan adalah penentuan geodetik, kemudian pemilihan jenis dan perhitungan tikungan. Untuk yang spesialing dan diagram super elevasi jangan dikerjakan dulu ya, akan dikerjakan minggu depannya lagi. Kemudian oh ya untuk yang model Civil 3D itu dimasukkannya ke bab 3 aja gitu ya. Terus untuk pembayaran subbab bebas itu yang sudah tadi saya jelaskan nggak ada struktur yang pasti untuk subbab, jadi mangga dibebaskan ke teman-teman aja. Kemudian ini tahap pertama untuk tikungan. Di sini kita ada penentuan geodetik. Langkahnya yaitu kita menentukan koordinat titik. Di sini dari Civil 3D kita cari koordinat-koordinat penting seperti A. A itu adalah titik awal trase. Kemudian PI1, PI2, mungkin ada sampai 3, 4 begitu. Kemudian sampai B atau sampai akhir trase. Kemudian perhitungan jarak antar dua titik, delta X, delta Y, kemudian jaraknya dihitung, kemudian setelah itu kita akan dapatkan penentuan sudut azimut dan sudut tikungan. Ada rumus-rumusnya nanti diinput ke Excel aja begitu ya, dan disesuaikan dengan kuadran ini gambaran dari peta kalian sih. Ada yang saya sih lihatnya kuadran 1, kuadran 2 itu banyak banget itu. Mungkin ada yang sedikit yang kuadran 3 ya, nanti sesuaikan aja. Insya Allah nggak susah. Ini contoh rekapan begitu ya. Jadi setelah kita mendapatkan X, Y, titik koordinat A, P1, P2, P3, PI3, ini kan hanya contohnya sampai PI3 gitu. Nanti kalau ada yang nambah, silakan sampai PI4, PI5, kemudian ada B, ini titik akhir. Setelah dapat X, Y-nya itu, kemudian kita cari delta X, kemudian delta Y, setelah itu ada alfa, delta, dan jaraknya gitu ya. Ini nanti juga diinput di Excel, dan rekapan ini juga ditaruh di laporan. Kemudian pengecekan pemilihan jenis tikungan. Pemilihan dilakukan berdasarkan perhitungan untuk tikungan SCS dan juga engineering judgment. Jadi awal emang perhitungannya untuk tikungan SCS dulu begitu. Dan kemudian setelah itu selain langsung SCS, tapi kalau bisa ada alasan mengapa mengambil SCS seperti itu. Misalnya alasannya 1, 2, 3 silakan ditaruh di laporan begitu ya. Nah, alur ini dipakai untuk pengecekan begitu, apakah di desain tikungannya SS atau FC kayak gitu, atau tetap SCS begitu kan. Boleh nambahin alasan pemilihan jenis tikungan yang lain menggunakan konsep pemilihan tikungan yang udah diajarin di kelas. Misalnya masing-masing kelas ada yang diajarin Pak Guna seperti apa, Nurul seperti apa begitu ya. Kemudian tambahkan evaluasi dari aspek selain perhitungan seperti misalnya kenyamanan, biaya seperti itu ya. Kemudian tahap setelah geodetik itu tadi kan ada penentuan dan perhitungan tikungan. Di sini ada penentuan jari-jari R-min gitu ya. Ini ada rumusnya, V rencana kuadrat, yaitu nanti bagi 1/7 dikali Mmax ditambah Fmax. Di sini kita pakainya berdasarkan ESTO 2018. Ini tadi jangan lupa untuk ESTO acuan peraturannya ditambahkannya ESTO 2018 gitu. Misalnya ada yang ngambil V design 80 gitu. Jadi maksimum F-nya 0,14 gitu ya. Dan apa namanya? Sebenarnya untuk yang ini kan ada rounded radius, calculated radius, ini tidak usah dibaca gitu. Ini di sini tabel ini hanya untuk mencari Fmax saja. Karena R-nya akan dicari sendiri gitu ya. Jadi walau ada tabel tetap dihitung gitu. Kemudian untuk mencari super elevasi desain,
Ini juga kembali lagi kita pakai dokumen ASHTO 2018. Ini beda dengan tahun sebelumnya ya. Jadi ini mohon sebagai perhatian. Kalau tahun sebelumnya itu, kalau tadi saya dengar dari asisten lain itu tahun 2011 mungkin ya. Jadi sekarang ini beda pakainya tahun 2018. Misalnya di sini itu kita misalnya cari V-nya 80 begitu ya. Itu kita sebenarnya kita cari satu-satu harusnya gitu ya. Dari NC, RC, kemudian sampai bawah persennya sampai 8% itu kita cari satu-satu. Kemudian setelah itu, tapi dalam hal ini kita akan tadi punya perhitungan Ermin. Di situ Ermin itu bisa sebagai patokan, jadi nggak usah semuanya dihitung. Jadi kalau misalnya Erminnya 200 ya udah di atas 200 baru dihitung gitu. Kemudian radius ini jangan dibulatkan ya. Jadi ketika sudah dapat V-nya, dapat E-nya, kemudian kita cari yang radiusnya. Nah itu radiusnya misalnya angkanya 790 atau 916 itu ya sudah seperti itu saja, tidak usah dibulatkan ke atas ke bawah begitu. Ini bedanya dengan yang tahun sebelumnya, ini ASHTO 2001. Di sini yang bulat adalah radiusnya. Ini untuk memudahkan pengukuran. Kalau tadi kan yang bulat itu E-nya begitu ya. Jadi yang ini tidak dipakai begitu. Ini hanya sebagai membedakan saja. Kalau di sini acuannya itu kan V dan R sehingga didapatkan E. Tapi kalau yang 2018 itu acuannya V dan E sehingga didapatkan R begitu. Nah, R-nya itu di sini R-nya bulat kan angkanya bulat-bulat. Kalau yang sebelumnya tadi yang 2018 E-nya itu nggak bulat, tapi ya udah disesuaikan seperti itu aja, jadi nggak usah dibulatkan. Ini ada penentuan spiral, circle, atau tikungan SCS. Ini ada beberapa bagian yang harus dicari dari tikungan SCS. Untuk tahapan-tahapannya sudah ada di rumusnya itu, silakan nanti dihitung saja. Ini nanti kan penting untuk diinput ke Sipil begitu ya. Ini adalah penentuan lengkung peralihan minimum LS-min, dan LS-min ini ada beberapa tahap gitu ya. Maksudnya ada beberapa perhitungan untuk mencari LS-min, ada 3 LS-min dan 1 LS-max. Ini nanti akan dihitung, akan dicari nilai yang di antara LS-min dan LS-max begitu. Ini yang LS-min yang pertama gitu ya. Jadi nanti ada LS-2, ada LS-3. Untuk LS-min yang pertama, ini rumusnya itu ya sudah ada di layar. Itu nilai W itu kan sudah ada penjelasannya bahwa berarti semuanya itu typically 3,6 gitu. Jadi nanti langsung input aja W-nya 3,6. Kemudian N-nya itu kan number of lens. Jadi di sini kayaknya semuanya pasti lajurnya kan 2. Jadi sesuai dengan tabel yang sebelah kanan itu ada number of lens rotated itu kan 2. Nah, itu nanti berarti didapatkan BW-nya. BW-nya 0,75 itu nanti dimasukin juga ke itu ada di rumusnya itu kan. W-nya 3,6, N-nya 2, B-nya 0,75 gitu kan. Itu berarti typically semua kelompok sama dibagi delta. Deltanya ini ada di tabel yang sebelahnya lagi yang tengah ini. Misalnya descent speed-nya 80, berarti maksimum relatif gradientnya kan 0,5%, tapi ini nanti dijadikan dibagi 100 jadi 0,005 begitu ya. Nah, ini mungkin ada yang 60, ada yang 70, nanti berarti mungkin beda-beda mungkin untuk deltanya gitu ya. Untuk ED-nya tadi sudah dihitung sebelumnya gitu ya, nanti tinggal disesuaikan aja. Ya, selanjutnya ke Kak Leika ya. Iya, oke. Jadi tadi udah disebutin sama Kak Intan juga kalau jadi nilai LS minimum itu akan ada beberapa. Yang tadi pertama udah dijelasin dan sekarang yang kedua sama ketiga. Jadi buat LS minimal yang kedua sama ketiga ini tinggal input angka ke rumus yang udah ada aja. Jadi ini kan LS min yang pertama tuh akar 24 kali P min kali R. Nah, di bawahnya tuh udah ada keterangan kalau P minimalnya itu 0,2. Ya udah itu langsung dimasukin aja. Dan buat yang kedua, LS min sebenarnya 0,0214 V pangkat 3 per RC. Itu juga tinggal dimasukin aja sesuai design speed dari teman-teman. Terus C-nya juga langsung 1,2 meter per second. Terus lanjut ke
lengkung peralihan maksimum atau LS max. Ini juga sama, tinggal di input aja nilainya. Jadi Pmax-nya itu langsung pakai 1 meter dan R-nya itu sesuai iterasi tikungan yang lagi dilakukan gitu sih. Nah, jadi ini ada contoh tabel perhitungan iterasi jari-jari tikungan. Nah, ini tuh aku masukin yang punya aku tahun lalu, tapi kalau yang tahun lalu tuh beda acuan gitu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat jari-jari yang aku pakai itu kan bulat gitu ya. Ada yang 300 meter, ada yang 400 meter, ada yang 500 meter, dan seterusnya. Nah, tapi nanti buat yang sekarang kan kita ganti acuan nih, pakai ESTO 2018. Jadi iterasinya tuh menyesuaikan sama tabel yang tadi, yang ini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin tabel iterasi, disesuaikan nanti misal buat desain 2,2, untuk V rencana 80, nanti pakai 1620, terus untuk 2,4 berarti 1470, 2,6 berarti 1350, dan seterusnya. Dan nanti tabel ini bakal kayak langsung perhitungan buat semua jenis jari-jari, dan nanti teman-teman tuh bisa melihat sebenarnya jari-jari berapa yang memenuhi semua ketentuan yang nanti bakal dijelaskan selanjutnya gitu sih. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman lihat, ada cek LS oke atau not oke gitu. Terus nanti di bawah juga ada cek TS oke atau not oke. Nah, jadi sekarang aku mau ngejelasin sedikit soal pemilihan nilai LS. Ini kan ada LS design. Jadi tadi kan udah dijelaskan bahwa kita ngitung 3 nilai LS minimal sama 1 nilai LS max. Nah, jadi nanti LS design yang dipilih itu adalah range-nya dari LS minimal yang terbesar, berarti kalau misalnya buat jari-jari 300 itu yang ini, dan di antara LS max yang ini. Jadi kalau misalnya untuk jari-jari tikungan pertama 300 meter ini, berarti aku memilih suatu angka LS di antara 82,08 sampai 84,853. Nah, ini nggak usah koma-komaan, jadi langsung ambil yang nilainya rada bagus aja sih. Dan ini karena range-nya agak sempit, 82 sampai 84, jadi aku langsung memilih 83 meter. Atau contoh buat yang ini, yang jari-jarinya 800, jadi LS minimal terbesarnya itu 61, terus LS max-nya 138, terus buat LS design yang aku pilih adalah 130 meter. Gitu sih. Jadi ini emang si LS design itu nggak pakai perhitungan, tapi memilih angka sendiri dari range-range yang udah dihitung sebelumnya gitu sih. Dan ini mau ngingetin juga bahwa e-design sama R jangan lupa diubah ngikutin ESTO 2018. Jadi jangan langsung nyalin tabel ini ya. Nah, selanjutnya ada perhitungan buat penentuan spiral-spiral. Jadi kalau ternyata dari berdasarkan perhitungan ternyata tikungan yang lebih baik adalah spiral-spiral, pakai rumus ini aja. Ini udah pernah diajarin juga di kelas harusnya sama Pak Sony. Nah, untuk tabel, ini contoh aja, untuk tabel iterasi jari-jari lingkungan. Jari-jari tikungannya itu ini buat spiral-spiral, bisa bikin sendiri juga atau mau ngikutin boleh. Terus ini ada buat full circle, ini rumus-rumus yang dipakainya. Dan ini adalah contoh tabel perhitungan buat FC. Nah, jadi kan standar yang kita pakai tahun ini kan ESTO ya. Jadi lengkungan full circle itu cuma dipakai ketika e-design-nya itu sama dengan NC atau normal crown. Terus nanti dihitung juga lengkung semu. Jadi kan sebenarnya full circle tuh nggak ada LS ya atau lengkung spiralnya. Nah, tapi lengkung semu ini tetap dicari dengan tahapan yang sama kayak perhitungan SCS. Nah, ini tuh dipakainya cuma buat mempermudah penggambarannya aja sih. Jadi sebenarnya full circle tuh nggak ada tuh LS-nya. Karena ini kan emang langsung dari tangent langsung ke curve yang jari-jari lingkaran gitu, yang berjari-jari. Nah, lanjut ke ketentuan pentingnya. Jadi sebelumnya mau ngejelasin dulu jenis-jenis tikungan gabungan. Nah, jadi kan aku udah meriksa kerjaan teman-teman juga ya. Jadi ada beberapa yang lingkaran, tikungannya tuh kayak gini, berarti zigzag. Ada juga yang kayak gini nih bikinnya. Nah, jadi bedanya apa? Yang ini tuh, yang tikungan gabungan yang pertama ini
namanya adalah tikungan gabungan balik. Berarti dari kanan langsung ke kiri, terus ke kanan lagi, atau enggak, ya sebaliknya gitu ya. Nah, bedanya dengan tikungan gabungan searah adalah, kalau tikungan gabungan searah itu jadi tikungan yang berturut-turut, dia beloknya ke arah yang sama. Jadi misal ini dari belok kiri, terus belok kiri lagi gitu. Nah, ini tuh ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu sih dalam memilih si trasenya. Jadi, aku jelasin singkat aja ya. Nah, jadi pertama, hal yang harus dicek adalah perbandingan jari-jarinya. Jadi, ini buat ngecek apakah tikungan gabungan searah itu boleh dipakai atau enggak. Jadi kan teman-teman tuh udah bikin itu ya, udah bikin trasenya seperti apa, dan harusnya sebelumnya udah ngitung juga jari-jari pilihannya berapa. Nah, misal aku bikin tikungan gabungan searah seperti ini. Dan nanti pas iterasi aku mendapatkan bahwa si jari-jari yang keduanya 400 dan jari-jari yang pertamanya adalah 300. Nah, buat ngecek apakah sebenarnya tikungan gabungan searah ini boleh dipakai, kita pakai rumus ini, R1 per R2. Berarti ngitung 300 per 400. Nah, ini kan lebih gede daripada 2/3 ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya pas dihitung si R1 per R2-nya ini lebih gede daripada 2/3, tikungan gabungan searah itu harusnya dihindari. Cuma kalau misalnya teman-teman nggak pengen mengulang penggambaran trasenya, bisa diubah aja pilihan besaran jari-jarinya. Jadi ya udah, daripada ngegambar ulang trasenya, si nilai-nilai radius yang udah dipilih ini ya udah diganti aja sampai memenuhi syarat yang ini. Terus kalau ternyata R1 per R2-nya lebih kecil daripada 2/3, boleh ada tikungan gabungan searah, tapi harus dilengkapi dengan bagian lurus minimal 20 meter di antaranya. Jadi kayak gini. Bentar. Kayak gini. Kayak gambar yang ini nih. Harus ada minimal jarak 20 meter di antara tikungan 1 dan tikungan 2. Nah, lanjut. Jadi ini buat pemeriksaan tikungan yang udah dibikin. Jadi kan sebelumnya tuh udah diperiksa ya. Maksudnya udah ditentuin apakah tikungan teman-teman itu tikungan gabungan balik atau tikungan gabungan searah. Nah, salah satu hal yang harus diperiksa dari jenis tikungan gabungan ini adalah TS max-nya. Jadi kalau misalnya dibaca di beberapa dokumen desain geometrik jalan tuh ditentuin kalau misalnya tikungan gabungan balik ini harus ada minimal jarak 30 meter di antara TS-nya. Dan kalau untuk tikungan gabungan searah itu jarak minimalnya adalah 20 meter. Jadi ini kan tikungan gabungan balik. Nah, jadi harus ada jarak lurus minimal 30 meter di sini. Dan nanti cara ngeceknya kayak gini aja. TS1 max itu harus sama dengan D2, berarti D2 itu ini, dikurang TS2, dikurang ini, dikurang 30 meter. Jadi ini minimal 30 meter. Nah, dengan kita ngitung kayak gitu, jadi si nilai TS1 max ini bisa dibantu dalam kayak mencoret jari-jari tikungan yang sebenarnya nggak sesuai karena nggak memenuhi syarat TS max. Nah, begitu juga dengan TS2 max. TS2 max juga dihitung. Jadi D2 dikurang TS1 dikurang 30. Nah, jadi TS1 max itu harus di bawah nilai ini. TS2 itu harus ada di bawah nilai TS2 max ini sih. Nah, buat yang tikungan gabungan searah itu sama, cuma bedanya jarak minimalnya itu cuma 20 meter. Jadi nggak bisa langsung dari satu tikungan langsung nyambung ke tikungan lagi gitu sih. Jadi harus ada bagian lurus di antara tikungan itu. Kayak gini. Jadi ini tuh minimal harus ada yang lurusnya gitu sih. Lanjut. Nah, bagaimana kalau ada jembatan?
Jadi aku udah lihat juga petanya. Ada beberapa kelompok yang mengharuskan adanya jembatan karena ada lembah yang dalam atau sungai yang dalam. Jadi gimana caranya? Sebenarnya caranya tuh sama kayak yang sebelumnya, yaitu mencari nilai TS Max. Nah, tapi kita harus nyari nih, si panjang minimal lurusnya ada berapa? Minimal tuh berapa? Dan nilai ini tuh didapat dari lebar lembahnya. Lebar lembah atau lebar sungainya. Gimana caranya? Jadi, pertama dicari dulu si lebar lembah atau sungainya pakai cara yang sama kayak nyari panjang segmen. Jadi kita kayak semacam nambah titik penting gitu sih. Jadi misal kalau aku tahun lalu tuh di antara PI1 dan PI3, aku ada di sini tuh ada kayak lembah gitulah, terus kedalamannya 80 meter gitu, dalam banget. Kan nggak mungkin ya si lembah ini aku timbun begitu aja, karena itu bakal mahal banget dan kayaknya mustahil juga sih. Nah, jadi aku menambah titik-titik geodetik yang aku hitung gitu sih. Jadi ini aku anggap titik penting awal jembatan, dan ini titik penting akhir jembatan. Dan nanti aku cari jarak dari P1 ke awal jembatan itu berapa, dan setelah dihitung dapat bahwa ini tuh jaraknya 290 meter. Sorry, coret. Dan aku cari jarak dari titik awal ke titik akhir jembatan itu berapa. Berarti itu 400 meter ini, 3999. Terus aku cari juga titik dari akhir jembatan ke PI3 itu berapa. Dan ternyata didapetin bahwa itu panjangnya 378. Nah, terus setelah aku hitung kayak gitu, berarti aku mendapatkan bahwa si panjang jembatan yang harus ada, yaitu panjang lurus minimal di antara dua tikungan ini, adalah 400 meter. Nah, itu dipakai buat penentuan TS Max. Jadi kayak gini. Jadi aku mengilustrasikan kayak gini. Jadi kan ini jembatannya. Tadi udah ditentuin. Udah tahu jarak ini berapa dan jarak ini berapa. Nah, nanti buat memeriksa, kita bisa nyari nilai TS2 Max dan TS3 Max. Dan TS2 Max ini adalah jarak PI2 ke titik awal jembatan. Jadi yang ini. Dengan kita menentukan TS Max ini, kita bisa mastiin bahwa nanti pas lengkungannya digambar, dia tuh bakal berhenti melengkung sebelum jembatannya, dan ini nanti dilewati dengan lurus gitu sih. Dan karena TS3 Max-nya nanti diketahui juga, nanti baru bakal bengkok tuh setelah melewati jembatan gitu. Jadi dengan membuat si bagian jembatan ini lurus, kita bisa melewati lembah itu dengan jarak paling pendek, dan jadinya menghemat biaya konstruksi jembatan gitu sih. Sebenarnya jembatan yang menyeberangi lembahnya tuh nggak harus tegak lurus, tapi demi dapat bentang terpendek lebih baik tegak lurus saja. Cuma kalau emang nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti jangan lupa ditambahin di evaluasinya. Nah, terus ada penentuan panjang lurus maksimal. Jadi panjang lurus maksimal itu tetap harus ditentuin. Jadi pertama pakai rumus Dmax sama dengan 41,675 kali VR. Dan VR ini satuannya dalam kilometer per jam. Jadi langsung dimasukin aja. Sama yang kedua adalah langsung pakai nilai di tabel ini. Dan ini tuh dalam ribuan ya, ini bukan koma. Jadi misal jalan teman-teman itu arteri, terus medannya datar, berarti Dmax-nya ada dua. Ada dua nih. Yang pertama yang ini, yang kedua ini, 3000. Dan nanti ambil nilai Dmax terkecil. Nah, habis itu kita bikin tabel evaluasi pemeriksaan tikungan yang udah dibikin. Jadi, misal yang pertama SCS, yang kedua SS, yang ketiga SCS, yang keempat SCS, dan udah dapat juga jari-jarinya berapa, udah dapat juga nilai TS-nya berapa dari tabel iterasi yang tadi, dapat nilai LS-nya berapa. Terus ini RN plus 1 tuh yang tadi ya, R1 per R2, didapetin nih berapa, terus dicek ini jenis tikungan yang kita pakai apa, dan ini pengecekan tuh yang tadi, apakah dia lebih besar dari 2/3 atau lebih kecil daripada 2/3. Lalu kita ngecek
jarak lurus di antara dua tikungannya. Dan cara nyari jarak lurus di antara dua tikungannya itu berarti tinggal D dikurang TS dikurang TS. Jadi misal ada tikungan seperti ini, tinggal nyari D yang ini, dikurang TS yang di sini, dikurang TS yang di sini. Jadi nilai D yang kita cari adalah yang ini. Dan nanti diperiksa apakah nilai D dari kombinasi tikungan yang kita pakai ini melebihi D max yang tadi ditentuin atau enggak. Kalau ternyata melebihi, berarti trasenya harus diubah sedikit. Lanjut ya. Udah, jadi buat video asistensi Civil 3D seperti biasa langsung dari YouTube. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung nyusul aja. Dan ini deadline-nya. Jadi deadline-nya sama, 1 minggu, dikumpulin Kamis depan jam 12 malam. Yang dikumpulin laporannya dalam PDF, Excel, Civil 3D, sama pembagian tugas dalam PDF. Buat hari ini segitu aja. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak ya? Aku mau nanya, Boleh. Apa? panjang jembatan tuh kita nentuinnya gimana? Panjang jembatan gini. Mana sih tadi? Nah, jadi kan misal ini adalah trase gambaran kamu nih. Ini trase gambaran kamu. Oke. Terus dari peta kontur dapat nih ternyata sungainya tuh kira-kira seginilah. Ya udah kita ngira-ngira aja titik awal sama titik akhir jembatan mana. Misal di sini sama di sini. Jadi tetap harus ngasih jarak aman gitu sih. Berarti kita kira-kira aja ya? Iya, kira-kira. Ketinggiannya Kalau masih sama misalnya, nggak? Dari kenapa? ujung ke ujung. Ketinggiannya masih sama nggak? Kayak dari 45 ke 45 gitu. Kalau bisa sih sama, jadi mengikuti kontur asli. Tapi kalau ternyata nggak bisa, nggak apa-apa. Soalnya nanti bisa ditentuin di pas perancangan alignment vertikalnya. Cuma emang lebih baik mengikuti kontur asli gitu sih. Kalau misalnya bisa ketinggian di sini dan ketinggian di sini sama, itu lebih bagus. Ada yang mau ditanyain lagi? Kak, aku agak miss sedikit. Berarti ini progress ini including gambar tikungannya di Civil 3D ya? Oke. Jadi udah jadi di Civil 3D. Tapi belum ngitung diagram super elevasi sama stationing. Mau ingetin absen jangan lupa ya. Oh iya. Ada yang mau nanya lagi? Mau nanya, Boleh. masih agak bingung tahu itu lembah atau enggak gimana. Oke. Bentar ya, aku share screen pakai yang lain. Wait. Ini. Misal petanya peta ini ya. Jadi bisa ngelihat kalau ada garis kontur yang kayak rapat banget di sini gitu kan ya. Dan ternyata pas dilihat kedalamannya juga, perbedaan titik tertinggi sama titik terendahnya adalah, kalau nggak salah yang aku tuh jauh banget gitu, antara 40 atau 80 gitu, lupa. Nah, jadi bisa disimpulin bahwa ini tuh
antara lembah atau enggak sungai. Dan kemarin sih lebih baik, jadi kayak kesimpulan kelompok aku, lebih baik kita asumsiin bahwa akan dibikin jembatan daripada si lembah ini ditimbun, karena kayaknya terlalu boros juga ya kalau ditimbun sedalam itu. Jadi kayak ngira-ngira dari garis konturnya aja sih. Gimana? Oh, oke Kak. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya nggak ada ya. Dari aku belum, Kak. Oh ya. Oke, paling nanti kalau ada pertanyaan ditanyain ke asisten masing-masing aja ya, sesuai pembagian kelompok seperti biasa. Ini kalau udah berarti dibuka ya. Boleh, kalau nggak ada yang nanya Ya, lagi. kalau ada yang tanyakan lagi ke asisten masing aja. Dicek juga di classroom-nya. Tadi saya sih kalau kelompok 8 sampai 13 saya baru ngoreksi jam 11 jam 12. Mungkin ada yang belum ngelihat, mangga dicek aja gitu ya. Kalau yang nggak jelas bisa hubungi WA saya. Ya gitu aja. Tugas ya ada lagi. Paling kita foto bareng dulu sih Kak. Oh iya lupa. Oke. Aktifin ini ya. Boleh on cam ya guys. Maaf belum bisa on cam ini saya. Oke. Tunggu ya yang masih on cam. Oke, kayaknya udah ya. Apa ya, slide pertama dulu. 1, 2. Slide kedua. 1, 2. Ya. Untuk progres kedua, asistensinya segitu aja. Ini kelihatannya agak rumit, tapi sebenarnya mudah. Jadi nanti kalau misalnya ada yang pertanyaan, boleh langsung ke asisten masing-masing aja. Abis ini progresnya aku upload di Classroom. Udah, makasih udah ya. datang. Thank you, Semangat Kak. semuanya. Makasih, Kak.